Jadi kan kemarin itu anak-anak semuanya orang itu inilah makan-makan habis acara kan, habis pertandingan. Nggak kau telepon? Udah kau telepon? Udah. Apa kata anak-anak? Terima kasih Pak Ketua. Gitu ya? Banyak anak-anak kok ya? Banyak. Ngeri kali. Menang? Satu mama itu? Enggak lah. Oh enggak ya? Semua anak tunggal. Oh anak tunggal semua ya? Oh, ya. Macem kau pikirannya. Selamat untuk Timnas U23 ya? Senior. Timnas senior ya untuk Piala Asia ya? Kualifikasi Piala Asia. Ya, Piala Asia. Selamat untuk Timnas senior yang berhasil unggul atas Kuwait 2-1. Ntar dulu. Selamat dulu lah berarti ya. Selamat Pak ya. Ketua. Ya, selamat Pak Ketua. Biar tahu aja kalian kan gitu. Jadi untuk Timnas senior selamat ya, berkat peran dan doa Pak Ketua. Yang punya peranan penting. Peran penting banget Pak Ketua. Akhirnya kita bisa membuat sebuah rekor baru. Betul Pak Ketua. Atas Kuwait ya. Kuwait Pak Ketua. 2-1. Terakhir kali kita menang Kuwait itu siapa ketumnya coba? Bukan Pak Ketua. Bukan. Tahun 80, 42 tahun yang lalu. Itu pun berkat ketuanya aja itu, bukan berkat pelatihnya, enggak. Jadi bayangin, nunggu berapa orang ketua sampai akhirnya kita bisa mengalahkan Kuwait, ya? Memang Pak Ketua terbaik Pak. Ya. Sebelum semua itu harusnya kita kembali lagi di Parasara bersama saya Patrick Di episode ke 273 dan gue Fuad, PSSI 1 ya. Satu Pak. Di universe yang lain. Universe yang lain, kan gitu ya. Jangan cepat-cepat sekali Jangan tersinggung. cepat-cepat ya. Kalau ketua minumnya 2. Wah. Tapi yang satu air putih Pak Ketua. Yoi, yang satu nggak mungkin white wine segini. Betul, enggak. Gila apa white wine minumnya segini? Terus akan Johnny Depp Megapint. Sakit. Jadi sekali lagi next game kita lawan untuk video telepon ketua telepon tuh ada di Instagram gua ya. Ada, nanti boleh dicek langsung ke Instagramnya Pak Ketua @bangku ya. Di situ Pak Ketua sedang menelpon anak-anak. Biar paham, mengucapkan selamat kepada mereka dan menyemangati lah intinya. Mengatilah intinya gitu ya. Dan pemain-pemain ini juga akan gua telepon nanti. Ya. Kalau udah menang lawan Brighton. Bukannya Pak Ketua juga lagi ngurusin klub yang satu lagi Pak Ketua. Ya tadi saya tweet Pak Ketua, Pak dengar-dengar banyak pemain MU dipindahin ke klub Pak Ketua yang sekarang. Gila orang ini. Gila. Oh nanti akan ada episode khusus bahas SMS ya, nantikan aja. Setelah seminggu ya kita tidak bersua para warga Poros. Betul. Ya. Akhirnya kita bertemu lagi dengan dibuka oleh berita yang Sangat menggembirakan. tidak penting. Tidak penting, ya. tapi sangat menggembirakan. Oh iya, betul. Gitu. Karena sejarah. 42 tahun. Penting dalam konteks hasil permainan dan lain-lain. Yang tidak penting untuk ya yang sisi satunya kan gitu. Itu tidak pentingnya gitu ya. Luar biasa kemarin nggak tahu kenapa kayaknya mungkin menurut gue Sintayong masih fokus ke satu tim aja. Kenapa gitu? Ya kemarin yang waktu berapa U19 ya. Kemarin U19 yang kita yang kalah. Sintayong yang mainnya ini kurang mantap. AFF U19 kan, ya. Bener kan? Nah itu kurang gitu ya. Tapi waktu SEA Games mainnya bagus. Kemudian kemarin juga AFF mainnya bagus dong yang final. Oh yang SEA Games yang kita melempem. Iya. Ya yang SEA Games yang melempem. Mungkin karena Pak Ketua kurang iPhone-nya. Iya. Pulsa habis. Pulsa habis ya Pak? Jadi untuk provider telepon yang mau sponsorin, belinya gocengan ya Pak? yang mau sponsor, enggak paket malam doang. Pakai malam. Jadi yang provider telepon yang mau sponsorin boleh gitu ya, langsung aja ke DM saya gitu. Kan Jadi Telkomsel. nggak usah sebut merek. Oh, nggak usah sebut merek. Perlu, kecuali dia kasih duit kan gitu. Dipancing Pak. Iya. Jadi itu tadi ya beda sekali mainnya gitu. Lebih terengginas, lebih sabar gitu ya. Padahal ya hampir-hampir sama juga. Mark Klok, Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, Farudin 70-80% sama lah kerangkanya. Ya. Jadi menurut gue memang butuh fokus kali ya. Tapi ini kan kita. Semoga kita terakhir lolos Piala Asia itu tahun berapa ya? Gue lupa deh. Pas jadi tuan rumah. Iya 2007 kan? Iya itu terakhir tuh. Itu gue nonton lawan Korsel
sama Uni Emirat Arab, Uni Emirat Arab satu grup ya, gue lupa deh. Iya, iya, No, iya. Irak kalau nggak salah. Kita enggak, ini Emirat Arab. Oh, Bahrain Bahrain, sama ya. Korsel ya, Bahrain sama Korsel, betul. Gue nonton itu 2007 itu terakhir, berarti udah sekitar 15 tahun kita tidak lolos ke Piala Asia gitu. Jadi tidak usahlah gembar-gembor menuju pentas dunia, masuk Piala Dunia segala macam. Lu rajain aja dulu dari kontinen bawah, lu sendiri, ya. Asia Tenggara, Wilayah lu, Asia Tenggara, kemudian lu naik naik ke ke Asia. Asia gitu, baru lu cerita yang lain gitu. Itu kalau menurut kita. So sama seperti MU gitu ya, pelan-pelan aja lu rapiin aja dulu dari bawah. Dari bawah ini apa? Oh, lu bentuk struktur di manajemen yang benar. Kan udah. Ya itu dia, ini kan mulai ya kan. Setelah itu apa? Lu sehatkan dulu keuangannya, beban gaji terutama. Itu susah. Nah, makanya kan maksud gua tidak ada yang tidak mungkin Ya, gitu ya, tidak ada yang tidak mungkin gitu. Jadi dirapihin pelan-pelan sampai akhirnya tim ini terbentuk sesuai dengan keinginan pelatih mau bermain seperti apa gitu. Keinginan pelatih dan bukan keinginan pemilik ya. Iya, dengan dukungan dari manajemennya gitu loh. Jadi kalau melihat sekarang ya, City udah dapat Haaland, kemudian Liverpool dapat Nunes, Pak. belum here we go ya. Belum here we go, tapi kan maksudnya ini bakal Ya, kepotong. besar peluangnya Liverpool. Dan maksud gua ya ini dua tim yang berkompetisi sangat keras musim lalu untuk menjadi juara either di both di APL dan di di Champions UCL. League gitu ya. Sementara tim yang peringkat 6 Santai-santai. santai gitu loh. Tapi Oh, nggak tahu. tenang, kita ada James Garner. Kita Ya, ada Donny van de Beek. mungkin gini, mungkin tidak karena kan kalau dua klub itu kan pelatihnya udah existing lama, Pen. Udah tahu nih, Ini yang udah baru, mengidentifikasi ini itu masalahnya di mana. Ya, ya. Nah, ini kan pelatih baru. Ibaratnya dia baru membentuk lagi Iya, dia fondasinya. mengidentifikasi tim ini terus anjing banyak banget boroknya, mana dulu yang Emang. mau gue sembuhin kan gitu. Jadi Oh, baru ngelepasin, Iya. eksodusin. Pogba, Udah dua apa terus lagi ya? 5. Udah Lima 5. udah. Siapa aja? Paul Pogba, Cavani, Cavani, Jesse. Jesse Lingard, Mata, Mata Juan Mata sama Matic. Matic ya. 6 Ligren. 7 sama Rangnick. Enggak, maksud gua ya Ligren harus lu hitung Ya, pemain. betul. Jadi udah 6 nih yang dilepas. 6 udah cabut dari klub gitu ya. Nah, gua sih berharap pemain-pemain seperti Martial gitu juga dilepas aja udah. Tapi kan dia balik lagi. Karena MU itu masih butuh duta jalan sehat. Kalau nggak Panji Martial. nanti nggak nonton lagi. Panji Suryo. Panji sama Mang Ujang gitu. Jadi maksud gua yang jelas sekarang lu kekurangan gelandang Ya. ya. Kemudian striker. Dengan lu cuma punya Ronaldo yang udah 35 tahun musim depan. 38. 37 sorry, Cavani yang 35. Lu yang punya Ronaldo 37. Tahun depan Kemudian 38. lu punya Rashford yang masih nggak jelas mau main di mana, kiri. Mau dibeli sama Spurs kan katanya. Spurs. Atau lu bahkan lu punya yang muda paling Elanga doang kan gitu, Ya. yang juga masih sering diplot sebagai wing, penyerang sayap. Tapi Menurut gua- tadi gue sempat baca di Athletic UK. Menurut di Athletic UK, MU itu nggak butuh penyerang katanya. Fokus utamanya itu adalah di midfielder. Makanya Nunes juga bukan sebagai prioritas. Iya, maksud gua dengan lu punya striker ada Ronaldo, ada Rashford, Elanga yang harusnya masih bisa lu poles, plus Martial yang balik. Ya. Sebenarnya kan bisa dibilang ini bukan pemain level klub gurem gitu loh. Ya. Cuma somehow mentalitas mereka tidak cukup untuk bermain di tim sebesar United. Betul. Tapi kan tinggal gimana nanti Ten Hag ngelihat potensinya mereka dan dia yang meyakini ini bisa nggak gue poles. Ya. Tapi kalau kata di Atletik nggak butuh striker ya benar sebenarnya, benar gitu loh. Cuma bisa nggak striker yang ada sekarang memenuhi ekspektasi? Kalau menurut gue sih enggak. Nah itu dia. Sementara gelandang kan jelas lu kehilangan Pogba, lu kehilangan Mata, lu kehilangan Lingard. Walaupun Lingard sama Mata bukan pilihan utama, lu kehilangan Matic gitu ya. Ya. Lu sekarang gelandang cuma punya Fred, McTominay, Garner yang akan Garner kembali. balik, Bruno paling, Sama Van de Beek, Van de Beek, 5 gitu ya. Nah, menurut gua lu butuh satu lagi nih, Ya. otot paling enggak gitu. Lu butuh otot Ya. yang bisa benar-benar mengalirkan bola dari belakang ke tengah. Ya sorry ya, yang bisa mengalirkan bola dari tengah ke belakang depan. ke tengah, tengah ke Depan. depan gitu. Dia benar penghubung Ya. gitu loh. Nah, lu berharap pada McTominay sama Fred kan nggak bisa. Ya. Lu berharap sama Bruno, dia lebih sering diplot sebagai nomor 10 Ya. kan gitu. Van de Beek
inkonsisten sampai dipinjamkan. Tapi kalau misalnya memang dengan sentuhan Nah, ini balik lagi kan, Ten Hag udah pernah Ten Hag, kerja ya, bareng sama dia bisa Doni. memaksimalkan si Doni ya, kita nggak tahu gitu. Jadi memang Tapi bener sih yang kayak lu bilang, bahwa kalau dilihat dari secara pemain yang ada di MU sekarang ini, striker bukan menjadi sebuah prioritas untuk pembelian jatuhnya. Tapi kalau kita yang realistis untuk melihat kualitas striker kita sekarang ini, I think Nunes would have been a better choice untuk lu kejar sekarang ini kan. Cuma kalau dari yang gue baca tadi itu katanya memang bener-bener MU itu kalau dapat Nunes syukur, kalau nggak dapat juga kita nggak iya prioritas. udah, nggak dengan untuk harga 100 juta mending lu beli Harry Kane lah. Gue selalu Harry Kane konsisten. minta 200. Emang bukannya Minta 200 sekarang. 120? Sekarang minta 200, makanya tadi ada dicandain balik sama dia orang-orang yang nge-tweet The Athletic. Kalau memang Spurs minta Marcus Rashford, tawarin lagi 200 juta juga biar Barter, free, tukar gitu guling. aja, tukar guling aja gitu. Kita dapat yang tua. 200 ya? Iya, mintanya 200 sekarang. Karena ya itu kembali lagi, Jack Grealish aja 100 gitu loh hitungannya kan gitu. Tapi ya kalau gue sebenarnya emang yang sangat-sangat lo perluin itu ya gelandang sama bek kanan sih. Ya, betul. Gua setuju. Gelandang sama bek kanan itu yang sangat dibutuhkan. Apalagi AWB sekarang juga belum jelas nih ya. Ya. Apakah dia akan melanjutkan di MU atau akan dilepas? Kalau menurut gue sih dilepas kayaknya. Pastilah. You'd have a better chance dengan siapa yang waktu yang kita suka banget, Brandon Williams. Brandon Williams. Yang katanya mukanya mirip Mang Ujang, anjing gue sepak lu mirip Mang Ujang Brandon Williams. Ya, tapi literally menurut gua bahkan Dalot aja kalau memang di bawah Ten Hag dia bisa dipoles lagi. Karena kemarin itu kan Dalot tuh sebenarnya kekurangannya adalah crossingnya kurang akurat aja kan. Bukan, defense. Ya defense-nya. Crossing bagusan Dalot daripada Ya, AWB. kalau defense mah kita udahlah. Mendingan kalau gua balik lagi. Offense is the best defense. Oh nggak bisa, maksudnya kan lu compare Dalot sama Aaron Bissaka. Oh ya, kalau Aaron Bissaka ya kan kita Iya. nyebutnya palang ini kan. Iya. Defense-nya luar biasa dia hebatnya. Ya, kekurangan Dalot ada di defense gitu loh. Nah, kalau menurut gua mendingan lu maximize Dalot dengan si Brandon Williams. lepas AWB, fokus ya benar di midfielder dulu karena selama ini penyakit Manchester United satu musim kemarin itu, kita tuh kalau nyerang tuh selalu di tengah kita tuh langsung kosong. Jadi ketika kena counter attack, lu lihat aja pemain waktu Liverpool salah. Bola dari belakang, Waktu Liverpool salah yang benar apa jadinya? waktu Liverpool salah counter attack, Muhammad Salah counter attack 2 kali. Itu kan benar-benar literally dari wingback. Iya kalau udah bola- benar-benar ya literally lah ya Bi ya. Emang bego banget ya. At the end of the day, Bener-bener literally. anak jaksel banget gue. Cuman maksudnya kan- Jaksel dongo. maksud gue itu. Literally, Literally, lini tengah kita literally dari kosong. tengah kita tuh Kalau lu kosong. bener-bener literally itu udah remeni pengulangan, Ya intinya gini lah kalau repetisi. ginilah Pak Guru bahasa Inggris. Jatuhnya ketika kita diserang balik, itu midfielder kita tuh udah gak bertemu dengan Muhammad Salah lagi waktu. Ketemunya sama siapa? Sama Ketemu Tuhan. langsung sama Harry Maguire. Oh, keren ketemu Tuhan. Kalau sama Tuhan masih mending, ini Harry Mati Maguire. dong. Mati. Mana Maguire larinya sambil mundur. Iya, jadi kalau menurut gua yang dibutuhkan memang benar gelandang sih. Cuma yang menarik adalah kenapa Rangnick akhirnya cabut. Itu juga menarik. Itu juga menarik. Karena Apakah semua kita kan selama ini berasumsi bahwa Rangnick dengan Ten Hag itu udah pernah kerja bareng. ya Umurnya Rangnick juga. Jadi seharusnya mereka bisa bekerja sama. Tapi something fishy going on di manajemen sampai Rangnick memutuskan gua nggak mau lanjut. dia ambil apa manajer Austria ya? Austria. Atau mungkin ya kemarin itu supaya melihat strukturnya seorang Ole Gunnar Solskjaer, dia legendaris. Gimana caranya untuk secara halus memecatnya itu ya dengan memasukkan nama besar Ralf Rangnick. Jadi orang yang kecewa oleh dipecat pun, oh minimal kita dapat. Ya berarti yang kayak gue bilang sebelumnya dong, betul. cuci tangan Cuci apa, tangan, iya, betul. owner Iya, gitu loh. iya, iya. Dan sebenarnya udah dibahas juga di Porsangan, gue tanya, bahkan di Space pada saat, oh ya Rangnick akan memegang tim selama 6 bulan. Setelahnya dia akan menjadi konsultan klub. Itu kan gue tanya, Iya, konsultan itu konsultan apaan? ngapain? Konsultan Fungsinya perkawinan. Iya betul. Gitu loh. Betul. Konsultan apa? Lu cari di klub-klub mana Tidak yang ada karena tidak pernah konsultan. ada. Baru ini ya. Itu kan gue bilang ini mau udah akal-akalan manajemen aja gitu loh. Dan itu sebenarnya it's a good thing Rangnick udah nggak ada. Jadi kan betul-betul
Ten Hag itu memiliki keleluasaan. Iya. Tapi gimana juga lu nggak mungkin jadi seorang manajer, ada lagi yang ngarahin lu kan. Sementara harusnya di atas lu kan itu director of football. Betul. Jadi Gitu itu loh. that's the good thing. Tapi the bad thing is ini akan menggambarkan bahwa Manchester United ini this is the kind of club it is now. Bahwa ini penuh dengan politik, penuh dengan tidak kestabilan. Iya. Bahwa ya ini klub ini hanya media aja isinya gitu. Klub-klub yang benar-benar nggak jelas ini gitu loh. Jadi nggak usah heran gitu ya kemana arah klub ini beberapa tahun belakangan bahkan ke depan ya, karena tidak diurus dengan benar gitu kan. Dulu dibilang di Poros Salang tuh lu cari deh episode keberapa gitu, kita dibilang pada saat Rangnick ditunjuk menjadi caretaker, kemudian dengan bumbu-bumbu oh ya setelahnya dia akan menjadi konsultan. Ya konsultan apa gitu loh, konsultan perkawinan, konsultan pemain atau apa gitu loh. Tapi bagi Kan gue nggak mungkin jelas gitu. timingnya aja sih kemarin itu agak jelek karena kita Iya, benar-benar lagi naik semangat kita semuanya. Iya. Tiba-tiba Rangnick menyatakan mundur, jadi orang langsung bertanya lagi, ini what's going on gitu loh. Iya gitu, karena mungkin dia ngerasa juga ada sesuatu yang dia minta tidak diberikan sama si Unitednya, jadi ya udahlah gitu. Ngapain gua bertahan? Ngapain gue cabut aja? Ya mungkin alasannya tepat, karena nggak Kebetulan mungkin dia juga Austria, dia bekerja ya. di klub dan Di megang negara. timnas, itu kan nggak mungkin gitu. Jadi memang ini klub ini udah fuck up banget lah, udah pusut benar sepusut-pusutnya. Dan seperti yang kayak gue bilang, ya udah lu kalau mau dukung United ya lu dukung aja slow gitu, lu nikmatin dulu prosesnya gitu loh. Bahkan kalau di media luar sana sekarang, Hmm. balik lagi yang tentang tadi kita ngomongin masalah midfielder, kenapa kita membutuhkan midfielder, gue setuju. Banyak yang mengatakan ya udah tenang aja kan sekarang James Garner akan masuk ke first team. Oh, iya. Apalagi setelah kemarin membawa Nottingham Forest promosi kan. Iya. Cuman banyak yang beropini bahwa James Garner masuk di MU itu tidak akan meningkatkan karir dia, malah akan membuat dia stagnan. Iya stagnan kalau dia tidak dimainkan. Kalau tidak dimainkan, karena balik lagi kita nggak tahu Erik ten Hag nih seperti apa modelnya dan Iya. siapa yang akan dimainkannya. Cuman melihat dia baru naik promosi juga nggak akan mendapatkan menit seperti seorang senior jadinya jatuhnya. Ya, yang bisa dulu gitu Scholes, Batch, jelas ya. Ah, Itu ya, juga oke. benar-benar dipinjemin, dia tarik di usia yang muda, dikasih Betul, menit main betul. karena Fergie percaya sama ini anak-anak gitu loh. Nah ini Jadi- kan kita nggak tahu Ten Hag Iya, seperti nah, apa itu gitu dia, loh. kita nggak tahu Ten Hag Jadi kalau seperti misalnya apa. orang bilang stagnan ya belum tentu juga Apa, sih. Yang gue takutin kan memang yang tadi kayak gue bilang, dia itu udah pernah kerja bareng sama Donny van de Beek. Ya. Which is dia pasti lebih kenal dan akan lebih prefer dong Ya. dengan seseorang yang lu udah pernah kerja bareng kan. Betul, betul. Itu yang gue takutin, Garner tidak akan mendapatkan spot terlalu banyak. Ya. Banyak yang di luar sana, media-media dan Reds di luar, yang beropini bahwa lebih baik nih dilanjut dulu nih, Ya. Garner dipinjamkan ke Nottingham atau ke klub-klub kayak Brighton yang dia bisa belajar untuk lebih banyak untuk mengambil pengalaman di first team. Ya kalau menurut gue sih better emang dia dipanggil, diinjek ke tim utama pelan-pelan. Mulai lu pairing dia dengan misalnya McTominay atau yang kalau nanti lu berani ya lu pairing aja dulu sama Van de Beek. Oke. Gitu loh. Ya lu mesti berani. Ya, betul. Kan lu yang punya tanggung jawab terhadap tim sekarang. Ya. Kalau tidak lu coba ya lu nggak tahu. Betul. Kapan ya coba, kan lu punya pramusim nih lebih panjang. Betul. Tidak ada Piala Dunia gitu. Pramusim lu panjang loh. Di situ lu ngasih tim, benar-benar tim ini lu bentuk mau seperti apa. Walaupun setelah kompetisi masih butuh sekitar 2-3 bulan sampai benar matang. Tapi at least lu udah punya titik awal. Ya, lu punya Iya, pengalaman jadi yang menurut gua- bermain sebagai tim Jadi menurut gue emang gak apa-apa lu panggil, lu kasih dia menit main di pramusim segala macam bla bla bla. Gitu. Itu menurut gua Ini gitu. ada sebenarnya satu lagi kan yang ini Diallo juga balik kan. Sama Diallo balik. Iya, Fagundo Pellistri. Jadi opsinya banyak. Cuma ya itu tadi pelan-pelan nih, paling nggak udah 6 beban gaji yang keluar. Ya. Iya kan? Beban terbesar lagi ya. Iya, Pogba terbesar, Lingard. Lingard. Gitu. Jadi, nah makanya pelan-pelan nih lu rapihin. Kalau gue bilang ya udah wait and see aja lah. Masalah memang belum ada pemain yang dibeli, ya udahlah itu pelatih yang lebih tahu. Udah. Ini ada Gitu. satu yang mau gue tanya ke lo. Apa? Ada isu kita mau bawa pemain Barcelona Oke. yang nggak mau main untuk MU, Nah iya. tapi kita ngotot karena Erik ten Hag merasa bahwa dia pernah kerja bareng sama gue dulu di Ajax dan gue bisa memanfaatkan dia lagi. Sementara pemain itu sendiri mengatakan gue nggak mau main di MU, gue lebih prefer memilih tetap bertahan di Barcelona walaupun cadangan mungkin. Ten Hag ini macam Patrick.
Hah? Kok kayak gue? Gue nanya. Ngejar perempuannya udah nggak mau, masih juga, karena dia ngerasa kan dulu kita pernah pacaran gitu loh, iya kan? Siapa? Sampai dibawa-bawanya lah juga ke syuting Poros Salang, kan kita dulu pernah dekat gitu loh. Itu bukan gua, dia kali. Oh itu bukan lo. Oke. Jadi kalau gini ya, kalau misalnya memang dia tidak punya hati untuk bermain di MU, menurut gua ya udahlah, let it go gitu loh, let him go gitu, nggak usah, you don't have to untuk pursue him ya sekuat tenaga lo gitu. Kan Tapi ini akan main setengah hati jadinya. ya cuma memang kan kita nggak tahu, semua itu kan rahasia ilahi ya, siapa tahu memang setelah akhirnya dia lulu, dia dapat, kan kayak pepatah di Suriname, Witing Tresno Jalalan Suko apa ya gitu. Witing Tresno Jalane Suko Kulino gitu ya, itu kan peribahasa Suriname gitu ya. Atau kayak kalau kita di Medan nikah sama Pariban lah istilahnya kan, suka nggak suka dia, ya kan kalau nikah sama Pariban belum tentu aku suka sama Pariban. Kan tapi nggak boleh. Sama Pariban Sorry. boleh lah, Pariban gimana? boleh ya, Pariban boleh. Sama Pariban sama Pariban ya kan, Ya. belum tentu suka sama Pariban awak. Ya, Tapi ya. begitu udah nikah ternyata baik-baik aja. Rata-rata juga yang Ya, malah lebih langgang dari siapa tahu kan gitu. Nggak Jadi tahu, ini kan? sih masalah kompromi. Sebagaimana hidup, dalam hidup tuh lu perlu berkompromi. Ya, hidup itu tidak bisa selalu hitam dan putih. Selalu ada kombinasi menjadi abu-abu terang, abu-abu gelap gitu loh. Karena hidup itu tidak sesaklek hitam putih gitu loh. Ada beberapa hal yang mesti lo kompromi. Hitam putih itu orangnya botak juga, tapi bukan gue. Dia magicnya. Gitu. Jadi menurut gue balik lagi, kalau misalnya memang akhirnya si Frankie De Jong ini, Kok Frankie sih? iya dong, Iya, De Jong. Frankie De Jong namanya cumi. Dikira Sim De Jong. Iya, lu pikir Sim De Jong mah Newcastle dulu cumi, atau nggak dipikirin nih kali Nigel De Jong yang nendang Xabi Alonso. Terus. Jadi menurut gua ya itu tadi, kalau misalnya pun bisa akhirnya si De Jong luruh dan ya udah deh gua ke United, ya lu nggak bisa ngejudge juga, ntar lu main setengah hati segala macam bla 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 gitu. Time will tell. Oke, seperti kata peribahasa Konoha ya, itu time will tell ya. Gitu. Jadi biarkan aja, lu nggak usah ketawa-ketawa, lu minpor anjing, gua ke distract jadinya. Gitu. Jadi biarkan aja. Jadi kalau gua sekarang ada di posisi yang biarin aja deh si Erik ten Hag nih yang ngurusin masalah belum ada pemain segala macam, udah lu paling tahu. Mungkin kan sekarang dia lagi belajar nih, kan kita nggak ada yang tahu kalau ternyata dia tiap malam ngulik segala macam, ya baca statistik lagi gitu Lu loh. nggak baca statistik? Apa? Ngisi TTS? Bukan. Jadi baca buku psikologi. Kayak mana caranya bikin orang ini percaya diri lagi, Nah, iya. semangat lagi. Nah, jadi mendasar lebih dasar daripada dasarnya. iya, jadi ya pelan-pelan gitu, lu kasih dia waktu, toh dia baru bekerja sebulan. Iya kan? Biarin, dan jendela transfer juga baru dibuka kemarin ya. Kemarin apa nih gue lupa ya. Tanggal 10 kemarin kan. Jadi ya 10 hari ini dong, 10. Hari ini benar baru dibuka jendela Berarti di sana transfer. belum buka Min, gimana sih? Gitu. Jadi udah kan udah 0-0. Enggak lah, duluan kita kan, maksud gua tadi udah pagi di sana udah dibuka gitu. Jadi balik lagi, kalau gue sih ya biarkan dia bekerja. Dia mau, siapa tuh sekarang dia setiap malam tuh kerjanya nonton video pertandingan, bahas apa segala. Jadi biarkan dia membedah apa sih kebutuhan klub ini saat ini. Midfielder, Iya. striker. Itu yang kita bilang, yang kita lihat gitu loh kan. Dia juga yang gua nggak butuh cuma kipernya doang nih. Iya. Kipernya udah oke nih. Ya, jadi setelah itu kan dia pasti akan ingin Vitori tuh. Karena kan dengan harga pemain bola yang sangat gila-gilaan sekarang, Pet. Lu bayangin, Nunes 100 juta pound. Harry Kane 200 juta. Makanya maksud gua kan, it doesn't make any sense, man, gitu loh. Sementara dulu kita jual Cristiano Ronaldo Cuma 80. Iya, one of the best. Sebelum in itu the Zidane world. cuma 45, cek. 40. Jadi maksud gua di luar memang oke lah, lu cerita nilai uangnya kan semakin tinggi segala macam. Cuma kan ya nggak gitu juga, men, gitu loh. Jadi ya nggak bisa lu yang, karena nanti gini loh.
kejadiannya kayak Sancho, lu beli mahal-mahal, ternyata kan mungkin nggak segitu harusnya nilai pasarnya dia. Maguire harusnya nggak segitu nilai pasarnya dia. Maguire Gitu. jelas nggak segitu. Nah itu dia maksud gua, biarin dia kerja dulu. Ya kita lihat aja nih sebulan gitu ya. Nanti kompetisi jalan, tim udah terbentuk, dia pramusim segala macam bla bla bla. Nah, itu baru kita kawal. Itu kalau menurut gua. Nggak usah lu recokin sekarang, oh beli si Anu, oh butuh beli ini enggak. Ya lah men, lu mah cuma lihat dari luar, kita cuma sama-sama nonton kok gitu. Ya lu bilang, oh gue punya hak, ya silakan, lu nggak usah nanya-nanya kita gitu. Emang punya hak apa? Sebagai supporter mungkin kan orang gitu suka, oh gue punya hak nih klub gua gitu. Klub gua. Jawabannya kayak kalau ke gua aja waktu Gitu. Sejak kapan lu punya klub? Geli gua kalau orang, oh nih klub gua nih kayak gini, geli gua gitu loh. Gila, klub gua tuh ya klub yang gua dukung. Nah, itu pas gitu loh. Jadi kalau gua sekarang di titik United biarkan. Nah, cuma memang Rangnick udah dari kapan tahun di Poros Salang bilang, even di Space waktu itu gue juga pernah bilang, ditanya menurut lu Rangnick akan ada perubahan kayak di bawah Rangnick setelah Ole? Nggak ada, gue bilang. Ingat kan lu? Kan gue ditanya gitu, nggak ada. Gue ditanya Dan gue sekarang jawab. jadi terbukti kan? Iyalah, emang nggak ada. Lebih buruk, worse. Cuman kan karena kejual nama makanan guru gegen pressing, Iya. besarnya Ralf Rangnick. Gitu. Jadi yang ada akhirnya lu klub lu sekarang endingnya di mana gitu loh. Ya walaupun kalau kemarin Ole terus belum tentu tentu United di juga. 6, mungkin di 7-8. Cuma maksud gua kan ya biarkan orang menyelesaikan pekerjaannya sendiri gitu loh. Itu kalau menurut gua. Ibarat kata Belajar dari kesalahan itu kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. iya sama kayak gua bilang. Jadi ya udah, kita penonton aja, betul-betul kayak Ten nonton Hag, wayang aja. siapa tahu nih Ten Hag tiap hari nih lagi belajar, ngulik, oh gue butuh ini, dia lagi mapping, oh gue butuh A, B, C gitu. Kita nggak tahu. Lebih baik belajar jadi kayak penonton bioskop. Iya. Beli tiket, Masuk, masuk, nonton, lu nikmati endingnya gimana? Nah, Selesai. Apa endingnya nanti? Udah. Habis itu baru kau bahas. Baru kau bilang nggak bagus, udah nggak usah bagus nonton. ini, nggak usah Selesai, nonton, ya. udah. Selesai. Iya, kayak gitu. Daripada yang sosokan. Oh ini kayak gini nih, oh bintang utamanya harusnya kemarin aktornya gini, tai kucing. Karena kalau nanti udah ada, kalau sekarang ini kan mereka terpengaruh game-game seperti Football Manager. Ya. Nanti kalau ada director manager, Oh, mungkin makin udah gawat, gitu nggak, juga. udah makin Wah, gawat. harusnya ini tadinya bukan Johnny Depp nih yang dipakai sebagai kaptennya. Harusnya si Orlando Bloom-nya aja gitu. Makin gawat. Jadi kalau gua ya udah kita tunggu aja. Kita lihat aja dulu, kita lihat gitu ya. Biarkanlah manajer dan tim manajemen itu bekerja. Itu kalau gua kayak gitu. Whatever Sampai it is, pokoknya ini musim udah di restart. Ya. Kita mulai dari nol, seperti kata-kata pertandingan. Mudah-mudahan di musim 2022-2023 kita bisa memupus puasa gelar gitu. toh kita juga masih bermain di kompetisi Liga Jumat Iya, bersama Europa League. rekan kita Rekan abadi Arsenal. Sohib, hai Sohib. Gitu. Jadi menurut gua ya lu tunggu aja gitu, lu lihat, semoga bisa bagus nih racikannya gitu loh. Itu kalau menurut gua sih gitu aja, udah selesai. Terus sama ini gak usah banyak mikir, nikmati aja. Macam kata Tom Cruise ke Booster, Tonton dulu kita. don't think. Terakhir, why did you come back for me? Told me not to think. Told me not to think. Jadi ya udah gitu, lu nggak usah mikir, lu biarin aja tuh manajemen yang pusing sekarang gitu. Ngapain balik? Iya. Gua jatuhin pesawat gua nyelamatin lu Cuma ngapain balik? itu menurut Aku gua disuruh itu gua menurut gua yang bikin. sedikit mengganggu. It should be end. Enggak tau nggak? Should be ended di pas situ. waktu scene itu, Iya. gue teringat dulu malah. Kau kan suka sama, kau ini lain kali kalau mau ngoceh, gue pikir sampai gue suruh. Habis itu gue bilang, kan kau yang nyuruh. Jadi tapi Top Gun itu menurut gua harusnya bagus banget, memang bagus banget gitu ya. Baru kali ini gue nonton sequel yang ibaratnya dari tahun 80-an dibalikin. Yang gue nggak ada sama sekali kecewa, yang membawa nostalgia aja semuanya balik. Itu kita umur berapa sih? Gua SD kita tuh. Top Gun itu nonton umur 10 tahun. Iya, orang gue masih SD, gue masih Betul. kecil. Dika belum Minpor belum lahir. Jangan sebut nama. Nah, maksud gua dikantongin mak ya dia masih Iya. gitu loh. Jadi gua 10 tahun tuh gua kelas 4 SD kalau nggak salah. Gua nemu foto gua waktu nonton Top Gun itu masih tinggal di sono lah gua ya. Itu gua ada fotonya kayak gini, nunjukin posternya. Makanya kemarin pas waktu habis nulis poster, gua suruh anak gua fotoin dulu papa. Mereka bingung gua gayanya kayak gini. Mana fotonya nggak ada tuh yang foto yang kecil. Nggak berani gua naikin men. Soalnya Bacot, gendut. nggak ada. Hoax, nggak usah percaya kalian. Jadi Top Gun itu
Yang So kayak far- gitu lu nggak percaya? Yang Tio bilang gua diseret bouncer lu percaya? Oh iya itu gue percaya. Film terbaik so far ya. Cuma menurut gua 9 lah nilainya bagi gua karena it should be ended di yang dia ditembak jatuh. Karena kalau lu mau habisin, lu habisin di situ. Lu pengennya Iya, endingnya begitu selesai. pabriknya nggak ada lagi. Bukan nggak ada lagi gitu karena itu udah jadi menurut gue yang anjing lu ditembakin heli pesawat masa nggak kena bangsat. Iya sih. Iya sih. Itu ganggu menurut Iya gua gitu. Bener kan? Tapi this is Hollywood, man. Ya itu Harus dia. happy ending, kan? Dan ini kan film gitu tau ya. nggak, begitu mereka naik F-14 itu, satu gue senang karena F-14 dikasih showtime lagi kan. Tapi kan udah lama pesawat itu pesawat tahun 80 men. Yang kedua, yang bikin gue nggak masuk akal, bukan nggak masuk akal, gue udah duga nih. Gue tahu pasti yang nyelamatin. Oh iya pasti itu ini. si Hangman. Si Hangman. Itu gua udah Udah kebaca feeling. banget nih. Itu gua udah feeling. Cuma maksud gua gini, balik lagi tadi. Karena dia balikin lagi kayak Val Kilmer dulu kan. Iya kayak Val Kilmer kan. Karena Lu lihat nggak pas waktu terakhir ini salamannya tuh Hangman sama Iya sama dia. Jadi bagi gua harusnya itu habis pada saat mereka nggak bisa selamat. Tom Cruise ketembak ya udah pemakaman dikasih ini selesai endingnya. Itu menurut gua. jadi Val Kilmer meninggal, Tom Cruise Iya selesai. Jadi benar-benar anak muda semua. nggak ada Iya lagi, kan? nggak ada lagi lanjutan Yang lanjut gitu. Karena ditembakin pesawat nggak kena itu mah anjing banget itu gitu. Tapi ya udahlah itu film oke ya. Kemudian karena apa? Karena pada saat mereka mencoba selamat ditembak itu harusnya habis itu atau lu selamat keluar dari situ kehabisan peluru lu diserang baru selamatin Hangman masih lebih make sense sama gua karena lu benar-benar dogfight Iya. gitu loh, you're not against the Betul, machine. betul. Jadi sebelum jatuh Iya, udah you're not diselamatin. against the machine Iya. gitu loh. Dogfight bener. Jadi mungkin lu dikejar sama kan katanya akan diserang sama pesawat tempur generasi terbaru segala. Taruh aja misalnya 5-10 pesawat melawan 2 Sekarang pesawat mereka kalau gitu. lagi ya, F-14 lawan generasi yang terbaru Sekarang masih sanggup untuk makanya, tapi ya udahlah oke karena balik lagi mobil kadang tergantung siapa pengemudinya. drivernya kan gitu. Jadi gua di situ oke fine sama cuma balik lagi lu udah ditembak jatuh, lu lihat pesawat, lu lari tembak lu nggak kena itu nggak masuk akal. Terus tiba-tiba muncul gitu, ya udah gitu. Bagi gue itu aja tuh opsinya 2. Lu akhiri ditembak, jatuh, udah pesawat selamat, kasih penghormatan, bla 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 selesai. Oke? Atau itu tadi, lu selamat, tidak perlu ada adegan pesawat lu ditembak jatuh di atas laut, lu diserang 5, 6, 7, 8, 10 pesawat, lu kalah Hangman bawa bantuan 2 pesawat gitu. Makanya Itulah gua kau udah mulai jadi kayak football manager kan. Oh, enggak, bukan. Oh, tapi kan kita udah nonton baru. Oh iya, kita udah nonton. Nggak gitu. pada saat di bioskop Iya, komentar. iya. Atau enggak harusnya sutradaranya bukan sini nih anjing gitu. Gua nggak bilang gitu loh. Kalau itu kan analoginya kan gitu. Sutradaranya jangan dia nih harusnya Quentin Tarantino biar pesawatnya berdarah-berdarah. Tapi aku mau gaya itu dulu karena kita udah poros movie nih kan. Gua mau gaya yang itu. Seharusnya Gatot Kaca sutradaranya itu Gareth Evans biar lebih keren. Lu udah nonton Gatot Kaca? Dah, kesel Gua gua. nggak nonton. Gua nggak. Gila lo tau gak? Betul-betul pengen dijadiin Marvel. Tuh akhirnya gua bilang gua gak mau spoiler. Jadi Ya apaan sih gua bilang. kalau Top Gun tuh bagus banget, Keren. jangan cerita. Cuma emang Tom Cruise tuh immortal ya, gua rasa ya. Men, Babyface. Kalau kita bilang Ole Gunnar Solskjaer Babyface Assassin, ini gua nggak tahu apa lagi namanya. si Val Botox face assassin. Kilmer aja kelihatan tua loh. Iya betul. Asli. Betul. Penelope Tua dan agak gemuk kan jadinya. Jennifer Connelly kelihatan tua. Ya. Paling cakep dia di Blood Diamond. You should watch Blood Diamond yang Udah dia menang si Leo kan. iya yang dia di bar pinggir laut mabuk dan sama Leo. Itu dia cakep banget. Di Hulk juga dia cuma di Blood Diamond dia cakep banget gitu loh. Yang pasti, Itu juga dia kelihatan tua. Gua akan gitu. tonton semua filmnya Jennifer Connelly, Ya. Tom Cruise. Gua nggak akan nonton satu pun filmnya Amber Heard lagi. Termasuk Aquaman 2. Gua mendingan beli bajakan gua daripada gua harus kasih uang. Berarti kasusnya udah selesai dong? Kasusnya selesai, Johnny Depp menang Oke. secara penuh. Oke. Ya, which is agak aneh juga. Oke. Dia menang 3 tuntutan. Ya. Si Amber Heard menang 1 tuntutan, gua bingung nih. 3-1 Kok bisa? skor ya? 3-1 skor ya. Jadi, tapi in total Johnny Depp lah yang menang ya. Namanya udah Iya. disikat. Sekarang Amber Heard berusaha untuk appeal, Ya. tapi kayaknya bakal ditolak. Ya. Karena Amber Heard has no appeal kalau kata gua. Ya. Even sex appeal. Oh, you can do sex appeal, Even Amber Heard. Even that. Menurut gua nggak ada sex appeal-nya juga Oke, sih. Oke. Dan yang lucunya Oke. dia tuh ini kita ngomongin Amber Heard ini ya. Ya.
Gue kemarin pas sebelumnya kan gue nggak tahu nih. Ya. Gue baru tahu setelah nonton kasusnya Johnny Depp ini. Ternyata dulu dia tuh lesbian kan, Ya. punya istri. Ya. Dan istrinya sendiri mengaku bahwa dia dulu waktu nikah sama si Amber Heard, Iya, sama dipukulin, kasusnya, digebukin iya, gitu. iya, iya. Gue sampai bingung, ini cewek apa ya? Ada sakit jiwa aja kali ya. Iya. Doyan banget mukul-mukulin orang. Jadi bagi gue semua film gue akan tonton kecuali ada yang ada Amber Heard-nya gue akan nonton. Termasuk Aquaman 2, walaupun gue sebenarnya pengen banget nonton Aquaman 2. Mendingan gue beli bajakan, jadi duitnya mendingan ke orang pembajak. Oke, jadi dengan selesainya kasus Johnny Depp dan Amber Heard, Gue tahu, nggak ada lagi bahan colian gue. yes, tidak ada bayar culiannya Patrick. Ya, terima kasih Go Fuad sudah menonton Porsche. Gue Patrick. Bye. Bye.